Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara Bapak, anak-anak Ustaz semua. Jelas suara Bapak. Wajahnya jelas. Apa kabar semua anak-anak Bapak? Alhamdulillah sehat Pak. Kalau di SDIP itu jawabannya bukan seperti itu. Kalau ditanya apa kabar semuanya, jawabannya alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Bisa diulang, Nak? Bisa Pak. Insya Allah bisa Pak. Kita ulangi lagi ya. Apa kabar semuanya dengan Ustaz? Alhamdulillah. Luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Bagus, semangat nampaknya. Baik, Ustaz mengecek dulu kehadiran anak-anak Ustaz pada hari ini. Irmawati, Ustaz dulu ya. Irmawati hadir. Mana Irmawati? Hadir Pak. Hadir. Magdalena. Magdalena. Anak Ustaz Zubaida. Baik. Oke. Sebelum kita lebih lanjut, maka Ustaz ingin bertanya dulu kepada anak-anak Ustaz, kondisinya pada saat sekarang ini semuanya kan siap-siap saja kan Bu? Anak Ustaz? Kedengaran suara Ustaz, Nak? Benar Pak. Baik. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Nah, coba dulu anak Ustaz semua amati gambar yang Ustaz tampilkan ini. Nampak? Nampak. Bisa dibaca? Baik. Pada gambar ini ada gambar seorang murid yang minta izin berpamitan dengan teman-temannya bahwasanya dia akan pindah sekolah. Dia akan pindah sekolah dikarenakan orang tuanya pindah tugas. Maka materi yang akan kita sampaikan pada saat sekarang ini adalah tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Tentu sebelum kita lebih lanjut, ada beberapa hal yang perlu dicapai oleh peserta didik dari pelajaran kita pada kesempatan ini. Yang pertama yang harus dicapai oleh peserta didik adalah bisa menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Yang kedua adalah anak Ustaz bisa menceritakan kisah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah.
Yang ketiga adalah membuat alur cerita kisah perjalanan hijrah melalui gambar dengan keterangan sederhana. Anak Ustaz, ada yang mau ditanyakan kira-kira dengan penyampaian Ustaz ini? Paham nak semuanya? Nah, Ustaz bertanya dulu. Nah, sekarang Ustaz jelaskan. Ustaz bertanya dulu kepada anak Ustaz. Pengertian hijrah itu ada dua. Yang pertama, coba dulu bacakan dulu anak Ustaz Nuskira. Ya Pak. Pengertian hijrah secara bahasa, coba baca dulu. Hijrah secara bahasa berarti memutuskan atau meninggalkan. Secara istilah, Sedangkan secara istilah adalah perpindahan Nabi Muhammad bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy di Mekah. bagus anak Ustaz Nuskira, jelas. Baik. Tapi Pak, Oke. Jadi pengertian hijrah itu ada dua, ada diartikan secara bahasa artinya memutuskan atau meninggalkan. Tapi secara yang sebenarnya adalah hijrah itu perpindahan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kafir Quraisy di Makkah. Baik, nah Ustaz, selanjutnya Ustaz ingin tampilkan ini. Coba dulu anak Ustaz Erliati, anak Bapak Erliati. ya Pak, Nah, ini gambar apa ini nak? Menceritakan tentang apa ini kira-kira? menceritakan kisah Nabi Muhammad Pak. Coba lebih dijelaskan lagi nih anak Ustaz Zubaida. Gambar ini menceritakan tentang apa ini? Ini ada perjalanan Rasulullah waktu pergi hijrah Ustaz. Waktu pergi ke mana nak? Gambar cinta Ustaz. Oh, gambar unta. Ini adalah gambar perjalanan sahabat Nabi naik unta yang berhijrah setelah Nabi sampai mengikuti perjalanan Nabi pula, menyusul istilahnya setelah sampai ke Madinah, sahabat-sahabat Nabi ikut juga berhijrah. Baik, selanjutnya sebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah itu ada tiga, anak Ustaz semua. Ada tiga penyebabnya. Apa tadi itu Ustaz? Hah? Apa tadi itu? Yang pertama, enak. Yang pertama adalah penyebabnya yang pertama penyebabnya adalah dakwah Rasulullah di Makkah itu kurang berkembang. Nah, kenapa? Karena
kaum kafir Quraisy ini melihat dakwah Rasulullah itu sudah semakin berkembang, semakin banyak pengikut-pengikut Rasulullah SAW, maka mereka itu melakukan penekanan kepada Nabi. Makanya sampai mereka itu merencanakan beberapa hal tentang untuk menghentikan dakwah Nabi tadi. Yang kedua adalah peristiwa Baiat Aqabah. Nah, Baiat Aqabah ini adalah perjanjian para pedagang dari Madinah berjanji dengan Rasulullah. Bahwasanya mereka itu menerima kalau seandainya Rasulullah SAW itu mau berhijrah ke Madinah dengan lapang dada. Yang ketiga penyebabnya adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah. Dan ini sebentar ya, dijelaskan di dalam surah Al-Anfal ayat 30. Ada anak ustaz yang hafal ayat ini? Coba dulu anak ustaz Magdalena baca dulu ayat surah Al-Anfal ayat 30 ini. Nah. Ini nih di layar. Kata Bisma waktunya tinggal 3 menit lagi. Nah, coba ada Ustaz Uskira, coba baca dulu. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza yamkuru bikal ladzi. Salah lah. Wa idza yamkuru bikal ladzina kafaru. Jelas, Pak? Nah, baik. Dikarenakan tidak jelas, Ustaz baca nak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Jelas nak? Baik. Jadi jauh-jauh hari sebelum Rasulullah hijrah, sebelum kaum kafir Quraisy melakukan misi mereka untuk menganiaya Nabi atau memenjarakan Nabi atau mengusir Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan kepada Rasulullah tentang berita itu. Makanya Rasulullah ingin berhijrah ke Madinah. Baik. Masuk lagi ke kegiatan penutup. Baik, anak-anak Ustaz. Penutup, kesimpulan, pesan penting yang kita ambil dari kisah hijrah ini adalah hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah memberi dampak yang besar dalam sejarah Islam. Maka dari itu mari kita belajar banyak dari peristiwa hijrah Nabi, menerapkan pelajaran-pelajaran tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya meneladani bagaimana perjuangan Rasulullah itu perlu kita contoh. Bagaimana ketabahan Rasulullah dalam menghadapi tantangan dan kesabarannya. Dan alhamdulillah berkat kesabaran dan keteguhan Rasulullah, Nabi juga sampai ke Madinah. Jadi itu saja anak-anak Ustaz semuanya. Ada yang perlu ditanyakan? Dan saja ada yang disampaikan. Semoga pertemuan kita pada bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.